Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Ramadhani dengan NIM 2120203861206122. Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya pada mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Andi Faisal SE MAK. Adapun yang akan saya presentasikan yaitu uji normalitas data, uji homogenitas, uji linearitas, analisis regresi linear berganda, analisis regresi logistik. Baik, langsung saja. Apa itu uji normalitas data? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai selembaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal. Dengan pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. 1. Jika nilai signifikasi atau sig lebih besar dari 0,5 maka data penelitian berdistribusi normal. Kedua, sebaliknya, jika nilai signifikasi atau sig lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Cara melakukan uji normalitas data yaitu yang pertama, buka aplikasi SPSS. Kemudian kedua, buat semua keterangan variabel dari variabel view seperti gambar berikut. Selanjutnya, klik data view dan masukkan semua data sehingga tampak hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, lakukan analis dengan cara memilih menu analis, lalu submenu non-parametrics, teks. Dari serangkaian pilihan yang ada, pilih satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Akan muncul kotak dialog seperti berikut. Jika sudah muncul kotak dialog seperti berikut, pindahkan semua variabel ke kotak teks variabel list dengan cara menandai semua variabel kemudian menekan tanda panah sehingga kotak dialog menjadi seperti berikut. Klik option sehingga kotak dialog sebagai berikut, kemudian centang deskriptif, lalu ketik continue. Klik OK sehingga muncul output sebagai berikut. Tip, dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah semua data adalah 15 siswa, yaitu pada kolom N. Rata-rata dapat dilihat dari kolom min, standar devisia pada kolom standar deviation, nilai maksimum dan nilai minimum pada kolom minimum dan maksimum. Catatannya, pada seks tidak diperbolehkan menggunakan min sebab seks adalah data nominal. 2. Kolmogorov-Smirnov. Analisis HO, populasi berdistribusi normal. HA, populasi tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Keputusannya yaitu A. Seks terlihat bahwa pada kolom signifikan asip empesik 2 Thailand adalah 0,023.
atau probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak yang berarti populasi tidak berdistribusi normal. B. Terlihat bahwa pada kolom signifikan sig2 Taylor maka adalah 0,904 atau probabilitas lebih dari 0,05, maka HO diterima yang berarti populasi berdistribusi normal. Terlihat bahwa pada kolom signifikasi sig2 Taylor adalah 0,977 atau probabilitas lebih dari 0,05, maka HO diterima yang berarti populasi distribusi normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas data. Apa itu uji homogenitas data? Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama atau tidaknya variasi dari dua buah distribusi atau lebih. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yaitu yang pertama, jika nilai signifikasi atau sig kurang dari 0,05 maka dikatakan bahwa variasi dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Yang kedua, jika nilai signifikasi atau sig kurang lebih besar dari 0,05 maka dikatakan bahwa variasi dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogeni. Langkah-langkah uji homogenitas dengan SPSS yaitu yang pertama, buka program SPSS menggunakan SPSS 24, lalu klik variabel view. Selanjutnya adalah tahap mengisi properti variabel peneliti. Adapun ketentuan pengisian yang dapat mengikuti gambar seperti berikut. Mengisi properti values, maka klik kolom none hingga muncul kotak dialog value label. Pada kotak isikan pada untuk mengisi properti values, maka klik kolom none sehingga muncul kotak dialog value label. Pada kotak value isikan 1. Pada kotak label isikan kelas A. Lalu ketik ADD. Kemudian isi kembali pada kotak value dengan angka 2 dan pada kotak label tuliskan kelas B. Lalu klik ADD. Jika sudah mengisi, dilakukan dengan benar. Selanjutnya klik OK. Jika proses mengisi semua properti variabel dilakukan dengan benar, maka tampilan pada SPSS akan tampak sebagaimana gambar sebagai berikut. Setelah itu klik data view, lalu masukkan input data hasil kerja belajar matematika untuk siswa kelas A. Lanjutkan di bawahnya hasil belajar untuk siswa kelas B ke kotak hasil, kemudian masukkan data kategori atau kode kelas A. Dilanjutkan di bawah kode kelas B ke kotak kelas, tampak seperti. Selanjutnya dari menu SPSS pilih analis, kemudian klik corporate mains, lalu klik one way ANOVA.
kotak dengan nama Woi ANOVA. Selanjutnya, masukkan variabel hasil belajar matematika ke kotak dependent list dan masukkan variabel kelas ke kotak vektor, lalu klik option. Maka muncul dialog Woi ANOVA option. Kemudian pada bagian statistik berikan tanda checklist. Untuk homogeneity of variance text, lalu ketik continue. Selanjutnya akan muncul tampilan output SPSS berjudul Woi. Untuk menafsirkan hasil uji homogenitas, kita cukup memperhatikan label output test of homogeneity variance. Berdasarkan tabel output test of homogeneity of variance di atas, diketahui nilai signifikansi SIG variabel hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan kelas B adalah sebesar 0,071 karena nilai SIG 0,71 lebih besar dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas di atas, dapat disimpulkan bahwa varians data hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan B adalah sama atau homogen. Uji linearitas data. Apa itu uji linearitas data? Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu 1. Jika dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikasi deviation from linear lebih dari 0,05. 2. Membandingkan nilai F hubungan dengan F table. Langkah-langkah uji linearitas pada program SPSS. Yang pertama yaitu buka program SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya pada bagian 6 tulis saja motivasi. Pada kolom selanjutnya tulis prestasi. Pada desimal, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tulis motivasi belajar. Kemudian pada kolom selanjutnya prestasi belajar. Abaikan yang lain. Setelah itu klik data view, lalu masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah disiapkan tadi. Berikutnya dari menu utama SPSS, pilih analis, lalu klik corporate mains dan pilih main. Muncul kotak dengan nama mains, kemudian masukkan variabel motivasi belajar ke kotak independent list dan variabel prestasi belajar ke kotak motivasi dan prestasi belajar ke kotak dependent list. Selanjutnya klik option pada bagian statistik, pilih test of linearity, kemudian klik continue. Langkah terakhir klik OK.
Untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini kita cukup memperhatikan pada tabel output ANOVA tabel. Seperti yang sudah saya dijelaskan di awal bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melihat dari nilai signifikansi dan nilai F. Satu, berdasarkan nilai signifikansi atau sig dari output di atas diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,721 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar atau X dengan variabel prestasi belajar atau Y. Berdasarkan nilai F dari output di atas diperoleh nilai F kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar X dengan variabel prestasi belajar Y. Catatannya yaitu nilai F tabel dicari dengan rumusan DF, deviation from linear within group berdasarkan output SPSS di atas. Diketahui nilai DF adalah 3:7, kemudian kita tinggal melihat distribusi nilai F tabel pada signifikasi 5% atau 0,05 dengan berpedoman pada nilai DF tersebut, maka ditemukan nilai F tabel adalah sebesar 4,35. Analisis regresi linear berganda. Apa itu analisis regresi linear berganda? Analisis regresi merupakan suatu mode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika atau regresi. Analisis regresi berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen, variabel terkait atau Y. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji regresi linear berganda. Yang pertama-tama yaitu kita masuk ke aplikasi SPSS, masuk ke variabel view, isi kolom dengan X1, kolom name dengan X1, kolom selanjutnya X2, kolom selanjutnya Y. Pada kolom desimal diberi 0. Begitupun selanjutnya. Pada kolom label ditulis jumlah sales. Pada kolom selanjutnya harga produk. Kolom selanjutnya penjualan. Setelah itu kita masuk pada data view, masukkan nilai-nilai yang telah disiapkan. Setelah melakukan input data dari SPSS, selanjutnya melakukan analis regresi linear berganda dengan klik analis. Pilih regression, lalu pilih linear pada menu sehingga muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel jumlah sales X1 ke X1.
dan harga X2 pada kotak independen S. Selanjutnya, klik tab statistik sehingga akan muncul kotak dialog linear regression statistik. Beri centang pada estimate dan model fit. Kemudian klik continue sehingga kembali ke kotak dialog, klik OK sehingga SPSS menampilkan hasil sebagai berikut. Ada 4 output tabel hasil analisis regresi linear berganda. Berikut cara membaca hasil regresi linear berganda. Output pertama, variabel entered atau removed. Output tabel variabel atau entered remove menginformasikan metode regresi linear yang dipilih, yaitu metode enter. Dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel jumlah sales dan harga. Untuk variabel dependennya adalah variabel penjualan, tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed. Yaitu yang kedua yaitu model summary. Pada tabel model summary menginformasikan besarnya nilai kolerasi R, koefisien determinansi R2, adjusted R square, dan state error of the estimate. R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antar dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat, tetapi apabila mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Nilai R diperoleh 0,974 yang mempunyai arti kolerasi antar variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 0,974. R square atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinan. Angka ini akan diubah ke bentuk persen yang berarti besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Diperoleh nilai koefisien determinan si 0,950 yang berarti besar pengaruh variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 95,0%, sedangkan sisa 5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Adjust R square merupakan R square yang telah disesuaikan dengan nilai 0,944. Adjusted R square biasanya digunakan untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam model regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. State error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi dengan nilai 10,141. Angka tersebut mempunyai arti kesalahan yang dapat menjadi dalam memprediksi variabel penjualan sebesar 10,141. Output ketiga yaitu ANOVA. ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Output ANOVA atau
disebut uji F merupakan tabel yang akan digunakan untuk menjawab hipotesa regresi linear berganda. Tabel selanjutnya yaitu tabel koefisien. Tabel koefisien menginformasikan besarnya nilai B, stand error, beta nilai T, dan nilai sig. Berikut penjelasan untuk masing-masing nilai tersebut. Unstandardized coefficients adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokannya. Nilai ini menggunakan kesatuan yang digunakan pada data nilai dari variabel dependen. Kolom B terdiri dari konstan nilai Y jika X1 dan X2 sama dengan 0 dan koefisien regresi nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang disebabkan variabel X1 dan X2. Nilai-nilai inilah yang masuk ke dalam persamaan regresi linear berganda. Stand error adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam perkiraan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai ini untuk mencari nilai T hitung dengan cara koefisien dibagi standar error. Standardized coefficient merupakan nilai koefisien yang telah terstandarisasi atau ada patokan tertentu. Nilai koefisien beta semakin mendekati 0, maka hubungan antar variabel X dan Y semakin lemah. T hitung adalah pengujian signifikasi untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara parsial, apakah pengaruh signifikasi atau tidak. Untuk mengetahui apakah hasil signifikasi atau tidak, nilai T hitung akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Signifikasi atau sig adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan jika pengujian menggunakan tingkat signifikasi 0,05. Artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% keputusan adalah benar. Analisis regresi logistik. Apa itu analisis regresi logistik? Analisis regresi logistik merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadi variabilitas dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Regresi logistik linear adalah model regresi yang berubah respon Y hanya terdiri atas dua kategori dikotomi, yaitu ya sukses atau tidak. Atau saja cara menguji analisis regresi logistik. Yang pertama yaitu masuk kepada aplikasi SPSS. Masuk pada kolom variabel view. Isi kolom 6 dengan X1. Kolom selanjutnya X2. Kolom selanjutnya Y. Pada kolom desimal dijadikan 0. Pada kolom label X1 diberi label status pekerjaan. Kolom X2 pengetahuan ibu. Kolom Y ASI eksklusif. Setelah itu kita masuk kepada kolom data view. Masukkan data yang akan diuji. Setelah itu klik analis, masuk ke kolom regression, lalu ke kolom binary logistik. Setelah itu muncul logistik regression. Masukkan variabel ASI eksklusif atau Y ke dalam kolom dependen.
Selanjutnya, masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam kolom covariate. Selanjutnya, masukkan X1 ke dalam categorical covariate. Klik continue. Pilih enter pada kolom method. Klik option. Klik centang classification plus dan Osmer-Lemaistre case with listing residual dan all cases. Setelah itu klik continue dan OK. Hasil output regresi logistik. Output case processing summary menjelaskan bahwa seluruh kasus atau case ternyata teramati semua sebanyak 40 sampel, artinya tidak ada sampel yang hilang atau missing. Output di atas menggambarkan hasil proses input data yang digunakan pada variabel dependen, yaitu bukan ASCII eksklusif kode 0 dan ASCII eksklusif kode 1. Output di atas menjelaskan bahwa proses pengkodean yang digunakan untuk variabel independen X1 saja, karena variabel ini adalah variabel kategorial. Dapat juga dilihat yang menjadi perhatian kita adalah responden dengan status tidak bekerja atau angka 1 yang diberi tanda kurung. Tabel variabel not in the equation. Output di atas merupakan blok 0. Blok 0 atau blok permulaan adalah proses inisiasi, artinya variabel X1 dan X2 belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan kata lain, model ini adalah model persamaan logistik yang hanya menggunakan konstanta saja untuk memprediksi responden masuk ke dalam kategori ASCII eksklusif atau bukan ASCII eksklusif. Dari uji signifikasi diketahui konstanta yang dihasilkan adalah 0,118 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model persamaan sederhana hanya konstanta saja belum mampu memberikan penjelasan proporsi pemberian ASCII eksklusif. Selanjutnya dapat dilihat pada output blok 1. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.